Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru sekalian, guru matematika yang hebat yang ada di Indonesia. Nah, baru-baru ini beberapa teman itu mendapatkan undangan untuk mengikuti pretest PPG tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan undangan tersebut. Kalau nggak salah kemarin terakhir ditutup untuk konfirmasi kesediaan untuk pretest PPG-nya itu tanggal 17 Maret. Jadi mungkin dalam waktu dekat nanti Bapak Ibu guru sekalian akan diundang dalam pretest akademik PPG tahun 2023 ya, dalam jabatan. Oke, di sini kita akan membahas soal-soal pretest PPG Matematika 2023. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah titik-titik. A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Dan E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Yuk, silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Mengapa kok demikian? Karena di sini siswa itu dapat menemukan volume kerucut. Volume kerucut di sini dihubungkan dengan tabung. Nah, untuk mengetahui volume dapat digunakan pasir. Sehingga alat peraga yang cocok yaitu alat peraga yang berbentuk kerucut, tabung, dan juga tambahan pasir untuk mengetahui volumenya. Nah, di sini nanti akan diketahui atau ditemukan oleh siswa bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Untuk yang nomor 2, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah titik-titik. Yang pertama, A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Dan E. Jawaban A, B, C, D benar. Baik, silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena kadang-kadang siswa itu berpendapat dan teman yang lainnya itu justru malah ngobrol sendiri atau malah meremehkan teman yang sedang berpendapat itu. Bahkan ada yang celometan, sehingga kita perlu memfokuskan teman-teman yang lain untuk memperhatikan temannya yang sedang berpendapat, sehingga jawaban yang paling cocok adalah B. Oke, berikutnya nomor 3. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberikan tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Baik, silakan dijawab dulu Bapak Ibu.
Baik, jawaban yang tepat adalah C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Ini adalah langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh Bu Kevi untuk merespon hal ini. Karena dari pertanyaan ini akan memicu rasa ingin tahu siswa ya, dalam mengidentifikasi jajar genjang yang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Sehingga ini adalah jawaban yang paling cocok. Nah, dalam kurikulum Merdeka, ini merupakan pertanyaan pemantik yang pas untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bu Kevi. Baik, kita lanjut ke nomor yang keempat. Pada saat berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan juga tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk tabung dan kerucut. Setelah dianalisa, mereka disanakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D. Membandingkan banyaknya rusuk, balok, dan kubus. E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Baik, silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Siswa diminta untuk mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Nah, dari sini kalau diharapkan ya, dengan alat peraga kan bisa dipegang, bisa dilihat, bisa amati lebih detail gitu ya. Kemudian dari sini kita akan memikirkan terlebih dahulu apa sih rusuk dari masing-masing bangun ruang itu. Ya, kita arahkan siswa untuk ke sana, kemudian barulah bisa digunakan untuk menghitung banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung. Ya, diharapkan siswa mendapatkan informasi itu secara mandiri dan dapat membedakan mana yang rusuk, mana yang sisi, dan unsur-unsur lainnya pada bangun ruang tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A. Memberikan reward bagi yang berprestasi, B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi, C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi, D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari, E. Menjelaskan dan memberi contoh soal yang banyak. Oke, jadi Bapak Ibu Guru jelas sudah paham ini karena pengalamannya jauh lebih banyak ya daripada saya. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Nah, berdasarkan teori, memang jika kita itu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari, diharapkan materi itu akan melekat dengan kuat di dalam pikiran siswa, sehingga siswa itu karena tahu manfaatnya jadi termotivasi untuk lebih memahami atau mendalami materi yang akan dipelajari. Ya, itu untuk yang nomor 5. Berikutnya di nomor 6. PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian yang dimaksud adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Perencanaan, evaluasi, observasi, dan refleksi.
kemudian B, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian observasi. C, observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. Dan D, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi dilanjutkan dengan refleksi. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang sering melakukan PTK, ini bukan hal yang sulit ya. Jadi sudah jelas jawabannya apa? Dimulai dari perencanaan ya. Berarti antara A dan D. Oke. Setelah perencanaan seharusnya dilakukan tindakan, pelaksanaan tindakan, bukan evaluasi dulu. Evaluasi nanti di belakang kan. Berarti jawaban yang cocok itu yang D. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu guru hebat ke nomor yang 7. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa kecuali titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. C. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajari terlebih dahulu. D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Baik, silakan dipikirkan dulu Bapak Ibu guru. Di sini terlihat ya bahwa memang cara-cara untuk menentukan kemampuan awal siswa itu ada banyak sekali ya. Di sini ada salah satu cara yang memang tidak tepat atau kurang tepat ya, yaitu yang D. Ya, kenapa? Untuk apa sih kita meminta siswa menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya? Jika itu digunakan sebagai refleksi pembelajaran sebelumnya, maka testimoni ini sangat diperlukan. Namun di sini permintaannya adalah untuk mengetahui karakteristik siswa terutama dari kemampuan awal, berarti ini tidak perlu untuk dilakukan di awal pembelajaran. Justru ini dilakukan di akhir pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini konsep matematika ya, menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika. Ya, pilihan jawabannya adalah soalnya dulu belum ya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,5. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Maka nilai siswa yang ditambahkan adalah titik-titik. Nah, ini Bapak Ibu guru sekalian kan sudah mahir tentunya dalam matematika. Jadi ini tidaklah sulit ya. Silakan Bapak Ibu dihitung terlebih dahulu ya. Ya, jawabannya adalah B. Nah, bagaimana kok bisa B? Kita coba ya. Ini saya coba oret-oret. Rumus yang digunakan, yang saya gunakan mungkin sedikit berbeda dengan yang Bapak Ibu guru gunakan. Tapi saya harap sama ya. Kita gunakan X gabungan ya. X gabungan dikali N gabungan sama dengan X1 kali N1. Nah, kita gunakan rumus ini, terus ditambah X2 N2. Nah, dari 7 siswa ini berarti N1 ya Bapak Ibu. Ini N1 rata-ratanya 6,5. Berarti ini X1. Ketika nilai satu orang ini maka N2 rata-ratanya menjadi 6,7. Berarti ini X gabungan. Nah, di sini X gabungannya berarti 6,7. N gabungannya yang awalnya 7 ditambahkan dengan satu siswa berarti jadi 8 sama dengan X1 nya 6,5 kali N1. N1 nya 7. Ini sama ditambah dengan X2 kali N2 nya 1. Jadi X2 aja. Kita kalikan. Nah, ini 6 5 tambah 8 3 53,6. Terus yang di sini 35 5 nyimpan 3 42 tambah 3
45,5 ditambah X2. Berarti X2 nya kita tinggal kurangkan 53,6 dikurangi 45,5. Berarti ini 1,13 kurangi 5 itu 8. 8,1. Jawabannya betul ya Bapak Ibu, B. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9 ya. Nomor 9 ini juga tentang konsep matematika, menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi pengukuran. Di sini sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? Ya, pilihan jawabannya adalah A 3000 liter, B 300 liter, C 30 liter, dan D 30.000 liter. Baik Bapak Ibu, silahkan kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini berarti waktu pengisiannya ya, waktu pengisiannya dari 7.20 ke 7.50. Berarti waktu pengisiannya adalah 30 menit ya. Ini waktunya T dengan debit airnya ini D 10 liter per menit. Nah, kita akan gunakan rumus D sama dengan volume dibagi waktu. Kecepatan dibagi waktu ya, ini kalau pakai Jokowi kan sama ya, JKW ya, jarak, kecepatan, jaraknya di atas, jarak, kecepatan, waktu. Nah, JKW kita hapus dulu. Mohon koreksinya Bapak Ibu, mungkin saya ada yang salah dalam mengerjakan ini atau menggunakan rumusnya. Kita cek dulu jawabannya deh. Jawabannya A ya, 3000 liter. Kita akan cek apakah rumus saya benar atau tidak. Jika saya salah, mohon tuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu, biar saya perbaiki ini. Ya, untuk menghitung volume berarti di sini kecepatan dikali waktu ya, debit dikali waktu. Debitnya 10 liter per menit dikalikan dengan 30 menit ya, berarti volumenya adalah 300 liter. Ini berarti salah ya jawabannya ya, kunci jawabannya ini salah. Yang benar adalah 300 liter. Jawabannya B. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke nomor 10. Nomor 10 ini, dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4, kemudian U9 sama dengan 256, maka tentukan U12. Pilihan jawabannya ada 4, A 2048, B 2049, C 2047, dan D 2046. Oke, ini barisan yang diketahui adalah barisan geometri dengan U3-nya sama dengan 4. U3 itu berarti AR pangkat 2 ya Bapak Ibu ya. AR pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kemudian U9 itu berarti AR pangkat 8 sama dengan 256. Nah, ini kita itu kan Bapak Ibu ya, kita bagikan U9 dibagi dengan U8 ya. Nah, kita pakai warna lain. Sini saya tulis di sini AR pangkat 2. Ini kita bagikan begini. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Nah, bersisa R pangkat 6 sama dengan 256 dibagi 4 itu 64. Sementara 64 itu adalah 2 pangkat 6, maka R-nya di sini sama dengan 2. Ya, kita bisa hitung ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi A-nya 4 bagi 4 ya. 4
4 bagi 4. Jadi A sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah U12. U12 berarti AR pangkat 11 ya. A-nya itu 1, R-nya 2, berarti ini 2 pangkat 11. 2 pangkat 11, nah, saya tahunya 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 kali 2 gini aja ya. 2 pangkat 10 itu 1024. Nah, kalau dikali 2 berarti 2048. 2048. Berarti jawabannya di sini A. Ya, kita cek apakah benar jawabannya. Ya, betul. Oke. Soal nomor 11, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan komunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik belajar. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, dan D. Humanisme. Baik, Bapak Ibu, untuk soal yang nomor 11 ini, bantu saya untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Bantu saya untuk menjawab Bapak Ibu di kolom komentar, mohon dijawab, dan bila ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk ini nanti kita akan diskusi terkait soal-soal pretest PPG Matematika tahun 2003. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa membangun diskusi bersama dengan Bapak Ibu guru. Komen Bapak Ibu guru saya tunggu, saya harapkan sekali agar bisa membangun konten yang ada di sini jadi jauh lebih baik dan diskusi tentang pretest PPG Matematika ini jadi lebih hidup. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.